Annyeong, hai jumpa lagi di Ratu Drakor Channel. Sekarang kita review drama Korea If episode 6. Sora masih mengamuk karena Yoon Kyum belum pulang juga sampai pagi. Sementara di sini Raal sedang memperhatikan Yoon Kyum yang sedang tidur pulas. Raal membatin bahwa cinta tidak bisa disembunyikan. Tampaknya Raal ini memiliki ikatan tersendiri dengan Yoon Kyum terlepas dari balas dendamnya. Kemudian Yoon Kyum terbangun dan bilang bahwa ia sudah lama tidak tertidur pulas. Raal minta supaya Yoon Kyum pulang. Sebelumnya Yoon Kyum memberikan handphone khusus untuk Rael. Akhirnya Yoon Kyum pulang yang sudah ditunggu oleh Sora dan para staf. Yoon Kyum kaget melihat kekacauan akibat ulah Sora. Ia juga memarahi Sora karena memperlakukan para staf mereka seperti budak. Ia juga berdebat dengan Sora yang menanyakan Yoon Kyum dari mana saja dan ponselnya yang mati. Yoon Kyum malah bilang kalau ia muak meskipun sebenarnya dia ingin menjelaskan alasannya, tapi melihat kekacauan yang Sora buat ia malah tidak mau mengatakan alasannya. Sora masih terus menuntut karena Yoon Kyum malah menginap di luar di hari ulang tahunnya. Yoon Kyum ke kamar tamu dan minta pisah ranjang dari Sora. Ternyata diam-diam Rael di sini sedang mendengar percakapan antara Sora dan Yoon Kyum. Flashback waktu mereka tidur bersama, Sora minta Bujung untuk pasang alat peretas di ponsel Yoon Kyum. Pulang ke rumah, Rael membawakan paket buat suaminya. Paket tersebut dari Lee Tae-jun yang sebenarnya adalah ayah Rael. Dan itu semua direncanakan Rael untuk menekan suaminya yang terlibat dengan kejadian yang menimpa ayahnya dulu. Suami Rael langsung salah tingkah dan kemudian buru-buru pergi. Rael sedang berkumpul dengan ibu-ibu yang lain dan membahas dengan senang yang terjadi di hari ulang tahun Sora. Tak lama Rael mendapat telepon dari Sora lalu menjemput Dabi untuk dibawa pulang ke rumahnya. Keadaan rumah Sora sangat kacau dan di dalam kamar Sora sedang menghancurkan kamar tamu yang sekarang ditempati Yoon Kyum. Sora lalu minta Dabi menelpon ayahnya dan membentaknya. Dabi menangis dan Rael minta ia saja yang menelpon Yoon Kyum. Setelah beberapa kali menelpon dengan HP Sora, Yoon Kyum tidak mengangkatnya. Rael akhirnya menelpon dengan HP yang diberi Yoon Kyum. Yoon Kyum langsung mengangkat dan bilang ia merindukan Rael. Tapi Rael tak bisa membalas karena berada di rumah Sora. Dan dengan cepat minta supaya Yoon Kyum pulang ke rumah. Yoon Kyum kaget melihat isi rumah yang makin berantakan. Tak lama Sora datang dan melempar keramik dan pecahannya hampir kena Rael dan Dabi. Yoon Kyum dengan sigap langsung melindungi keduanya. Yoon Kyum lalu marah besar dan Sora kesal karena Yoon Kyum ini membentaknya di depan Rael. Rael lalu minta supaya Sora masuk ke kamar agar tidak terkena pecahan beling. Rael kemudian memberi obat penenang di minuman Sora. Sora kembali curhat dan mau balas dendam pada siapapun yang mengacaukan ulang tahunnya. Di kesempatan itu Rael memberikan proposal pasaraya untuk Sora agar bisa diberikan kepada ayahnya. Rael menemui Yoon Kyum dan Yoon Kyum mengobati Rael. Di sini terlihat mereka berdua saling memperhatikan satu sama lain terlepas dari motif Rael yang ingin balas dendam. Rael terlihat tulus memperhatikan Yoon Kyum. Lalu Rael memasak buat Yoon Kyum. Yoon Kyum memuji masakannya. Yoon Kyum juga mengatakan kalau ia baru menyadari kebahagiaan sejati ada pada hal-hal sederhana. Kembali ke rumah Rael, Rael dan Bujung berdiskusi bahwa mereka sudah banyak mendapat beberapa bukti kejahatan Elia Group. Tapi karena menggugat, pasti identitas mereka akan terbongkar sehingga mereka harus melakukan itu di akhir. Rael minta supaya Han Pandro dan Yoon Kyum segera diadili secepatnya. Hanya Bujung minta waktu yang tepat. Rael bersikeras ingin mempercepat semuanya. Bujung menangkap gelagat Rael yang gelisah dekat dengan Yoon Kyum. Tapi Rael membantahnya bahwa tak mudah tidur dengan musuh. Di kamar, Rael menanyakan pada suaminya soal kiriman dan juga video, tapi suaminya membantahnya. Rael minta suaminya menjauh sebelum ada penjelasan soal Gediks ini. Di rumah Sora, ia mendatangi suaminya dan mengatakan bahwa akan ada resital dan ayahnya mau datang. Ayahnya bisa curiga jika Yoon Kyum tak datang. Kemudian mereka membahas tentang masa lalu yang pernah dilakukan oleh Sora, tapi Sora bilang itu hanya kecelakaan. Di sini Sora mendapat pujian dari ayahnya karena proposalnya dan akhir-akhir ini sukses karena membawa kabar baik untuk Pandro. Pandro lalu menanyakan ini ide siapa. Sora bilang akan mengenalkannya di hari resital nanti.
Lalu di sini ada Rael dan Bujung yang sedang mendengarkan percakapan mereka. Bujung senang Panro ini terpancing dan akan segera menghubungi firma hukum dan juga bisa mempercepat semuanya. Ia juga memuji Rael yang kerja dengan bagus dan minta maaf atas ucapannya pada Rael yang bilang Rael tidak dewasa. Rael lalu balas menyanjung Bujung ini yang mempertaruhkan nyawanya demi ini semua. Bujung memperingatkan bahwa berkas gugatan mereka jika ketahuan tim hukum Elie Group maka bisa membahayakan Rael karena Rael mudah masuk ke dalam keluarga Sora. Bujung lalu memintanya untuk menjauhi Yun Kyum agar tetap aman. Rael pun setuju. Di studio, Sora kembali dipermalukan oleh para ibu dan juga memberinya kado yang kurang pantas dan membuat Sora tidak tahan. Rael langsung mengambil alih dan menenangkan Sora. Saat ibu-ibu sudah pergi, para penari pria datang menemui Sora. Sora memberikan amplop untuk mereka yang berisi uang yang sangat besar dan mau menambahkan lagi jika mereka bisa bermalam dengan Damri dan Jihe. Rael kaget dan ingatkan Sora kalau itu perbuatan jahat. Sora bilang dia tidak akan berada dalam masalah. Rael bertanya apakah ini sudah pernah terjadi sebelumnya. Sora mengaku ia selalu berbuat kekacauan dan masalah besar pernah terjadi saat akan menikahi Yun Kyung. Ia harus mengubah takdir dua wanita. Ia lalu bercerita dulu seorang wanita menuntut mengambil perusahaan Gedix yang merupakan istri pimpinan Gedix. Dan dia tak lain adalah sebenarnya ibu Sora. Gedix adalah hadiah ulang tahun pernikahan dari Sora untuk Yun Kyung. Sora harus menyakiti seorang wanita tua dan muda yang tak lain sebenarnya adalah Rael dan ibunya. Rael mencoba mengulik lebih dalam tapi Sora menahannya. Rael kemudian langsung menemui Un Pyong dan bertanya soal ibunya. Un Pyong bilang ibunya terakhir di panti jompo dan bilang akan menemui kerabat tapi tak pernah kembali lagi. Rael kemudian bertanya apakah ada kemungkinan Sora ini terlibat dengan hilangnya ibunya. Rael berharap ibunya masih hidup dan karena syok ia lalu terjatuh dan menangis memanggil ibunya sementara Un Pyong menenangkannya. Balik ke Yun Kyung, ia menemui ayahnya dan di sini ayahnya menyalahkannya karena pasaraya dikuasai oleh mertuanya Han Panro. Padahal itu adalah incaran kakak Yun Kyung. Ayahnya mau mencabut warisan untuk Yun Kyung dan menghina kalau Yun Kyung hanya anak pelayan dan pewaris sebenarnya adalah Chi Kyum kakaknya. Tiba di hari resital, Panro datang dan Sora memperkenalkan Rael. Panro langsung memuji proposal Rael di acara resital. Kemudian setelahnya, Rael menari tango bersama Sora. Setelah acara selesai, Rael memisahkan diri ke belakang panggung. Dan ia didatangi Yun Kyum yang kabur dari rumah ayahnya. Rael melihat wajah Yun Kyum yang terluka. Yun Kyum menjelaskan dan juga bilang bagaimana jika ia menjadi raja. Ayah, kakak, dan ayah mertuanya, ia mau menghancurkan semua orang yang merendahkannya. Ia juga mau mengambil alih Elie Group. Dan minta Rael mendampinginya. Rael dengan tenang mengiyakan permintaan Yun Kyum. Rael lalu menemui Sora yang mencari suaminya dan Rael memperingati Sora bahwa Yun Kyum kemungkinan berselingkuh. Sora tampak terkejut sementara Rael melihat Sora dengan tatapan dingin. Oke guys, sekian dari Ratu Drakor Channel. Ceritanya semakin seru kan? Yuk subscribe biar bisa review bareng Ratu Drakor Channel di sini dan kalian gak ketinggalan update-nya. See you on next video.